Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Guru Penggerak, Kabupaten Merauke. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Katminatun SPD dari SMA Negeri 4 Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Perkenalkan, ini pengajar praktik saya, Ibu Susiana, fasilitator saya Bapak Muhammad Komarudin, dan saya sendiri CGP Angkatan 10 Kabupaten Merauke, Katminatun. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dilakukan pada tanggal 8 Juli sampai 26 Juli 2024. Kegiatan kali ini yang saya pelajari adalah modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Materi kali ini merupakan materi yang sangat luar biasa buat saya, karena materi ini membuat banyak pengalaman dan pengetahuan serta pemahaman saya bertambah tentang apa dan bagaimana coaching untuk supervisi akademik. Dengan proses kegiatan dilaksanakan secara daring melalui LMS dengan menggunakan alur Merdeka. Merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi pada kali ini yang akan saya terapkan adalah 5R dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Reporting, 2. Responding, 3. Relating, dan 4. Reasoning, yang kelima reconstructing. Kita jabarkan satu persatu dimulai dari reporting. Reporting merupakan menceritakan ulang di mana peristiwa terjadi. Yang kedua, responding merupakan penjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghapai peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, relating merupakan menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, reasoning, di mana menganalisis dengan teliti, detail, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang terakhir, reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Kita ulas satu persatu di mana reporting merupakan menceritakan ulang peristiwa yang terjadi, di mana beberapa aktivitas yang saya lakukan pada modul ini adalah tindakan tak akan lepas dari alur Merdeka yang berada di LMS. Dimulai dari diri, pada kegiatan ini CGP ditugaskan untuk membuat blog di LMS melalui refleksi dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan atau ketika CGP disupervisi oleh kepala sekolah ataupun pengawas. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dengan alur ini adalah mengenai konsep paradigma alur coaching dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Yang berikutnya, kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator dan pengajar praktik yang hebat dan teman-teman JGP, angkatan 10 lainnya yang berada di Kota Merauke dan Kabupaten Timika. Selanjutnya, kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada saat ini, kami melaksanakan praktik coaching berpasangan dengan 2 JGP lain, yang dalam praktiknya masing-masing JGP akan berperan sebagai coach dan coachee yang diamati oleh fasilitator dan direkam, serta di-upload di LMS. Alur berikutnya adalah eksplorasi pemahaman konsep dengan mengenal coaching lebih dalam dan dikuatkan oleh instruktur yang berinspiratif dan hebat. Yang berikutnya, pada alur berikutnya kami mempraktikkan coaching mandiri dengan 3 JGP yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Karena jarak kami berjauhan, kami melakukan dengan cara daring, dan berikutnya kami upload ke LMS. Berikutnya adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat kaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSK. Selanjutnya, kami melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coachee. Sebagai penutup modul ini, kami melaksanakan post-test.
Selanjutnya responding, di mana menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami mulai dari alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan, kemudian mempelajari modul materi-materi yang disajikan antara lain, mengenal konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Dalam hal ini, pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan berpendapat tentang apa itu coaching. Dengan pembelajaran tersebut, saya semakin paham dan mengerti apa itu coaching. Dan untuk mengetahui tujuan coaching, bagaimana proses coaching yang berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, kemudian memberikan waktu untuk coaching. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan mempersiapkan saya dan membantu saya dalam proses kolaborasi, baik dengan sejawat ataupun dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami, membantu, menyelesaikan masalah dengan coaching. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching untuk proses supervisi akademik maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Selanjutnya relating, di mana menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama saya mempelajari modul 2.2 dengan alur penugasan merdeka, ini sangat membantu saya dalam memahami materi coaching. Saya menjadi paham sebagai coach yang harus memiliki keterampilan memahami coaching. Diawali dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan eksploratif guna untuk menggali permasalahan seseorang dengan mendengarkan penuh coaching agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coaching. Pada saat proses coaching, coach menyimak coaching yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coaching, serta ikut memberi pemahaman kepada coaching tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coaching itu sendiri. Dalam modul 2.3 ini, sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di mana ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seseorang pendidik dalam berkolaborasi di dalam maupun di luar sekolah. Sessioning, di mana menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Ada terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik saja, tetapi harus mampu menuntun coaching, membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coaching dan memberikan dorongan kepada coaching untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coaching dalam menyusun rencana menyelesaikan dengan waktu yang tepat, jelas dan spesifik sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, coach juga mampu mendorong coaching untuk memilih orang yang akan dipercayakan dalam membantu penyelesaian masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coaching agar mempertanggungjawabkannya terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai dengan rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yang ketiga, hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan adalah seorang coach. Keyakinan coaching bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan. Sehingga coaching dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Mendengarkan aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasakan oleh coaching, dengan memposisikan situasi, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, seorang coach berperan sebagai partner bagi seorang yang agar memiliki karakter berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, coach mampu menggali informasi dan dapat membuat coach mampu menemukan penyelesaian masalahnya sendiri. Dan yang terakhir, reconstructing, di mana menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Rencana yang alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah dengan menggunakan model Tirta pada proses coaching.
Peran kita sebagai coach, kita bisa mendampingi murid dan rekan sejawat dengan eksplorasi dirinya dalam menemukan ketentuan, belajar, dan strategi dalam memecahkan permasalahan pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching dengan menggunakan alur tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Berikut adalah dokumentasi selama pembelajaran modul 2.3. Demikian penjabaran dari kami. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katminatun, SPD dari SMA Negeri 4 Muting, Kabupaten Merauke, CGB Angkatan 10.